Pemerintah resmi meluncurkan 6 insentif ekonomi mulai 5 Juni hingga Juli 2025 mendatang. Semua ini dijanjikan untuk membangkitkan konsumsi dan menahan laju perlambatan ekonomi yang hanya tumbuh 4,87% saja di kuartal 1 2025. Tapi pertanyaannya seberapa kuat dari 6 paket ini untuk mampu menaikkan pertumbuhan ke target di atas 5% di kuartal 2 dan juga seterusnya, dan bagaimana potensi risiko inflasi, kemudian tekanan terhadap APBN, dan yang tidak kalah penting adalah apakah kebijakan ini benar-benar menyasar masyarakat yang paling rentan atau membutuhkan, atau sekedar strategi populis yang sifatnya sementara. Hari ini kita akan membahasnya berkaitan dengan efektivitas program, detail distribusi, pengawasan fiskal, dan juga implikasi jangka panjang terhadap transparansi serta kesehatan anggaran negara dari 6 paket insentif ekonomi bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Bang Michael Jeffriando, dan juga Abah Asep Toha selaku Eksekutif Produser CNBC Indonesia. Pertanyaan pertama untuk Bang Michael, langsung saja, meskipun tadi sudah disebutkan ya, tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi kita tahu di kuartal 1 insentif ini udah ada dan akhirnya ekonomi tidak bertumbuh. Artinya tetap terjadi perlambatan. Sebenarnya tujuan adanya insentif dengan lewat 6 paket ini tuh apa, Bang Michael? Iya, kalau kita lihat di kuartal 1 emang kondisinya cukup mengecewakan lah ya kita bilang ya, karena tidak sampai 5%, padahal banyak momen-momen yang harusnya bisa menambah pertumbuhan ekonomi lebih tinggi gitu. Di kuartal 1 kita lihat 4,87%, terus konsumsi rumah tangga juga nggak nyampe 5%. Artinya memang ada problem nih daya beli masyarakat gitu. Dan kebijakan ini memang sudah ada di kuartal 1, pernah dikeluarkan kayak diskon tarif listrik. Betul. Walaupun hanya sekadar 2 bulan ya. Terus ada diskon tarif pesawat juga sebelum lebaran gitu. Itu sebenarnya sudah sangat membantu gitu. Kalau tidak ada itu mungkin risikonya akan lebih besar lagi untuk perlambatan ekonomi gitu. Makanya kita lihat di sini memang ini sangat dibutuhkan. Karena kalau kita lihat pembahasan kita beberapa bulan lalu ya, kita sangat menyarankan kalau seperti diskon tarif listrik itu seharusnya 6 bulan saja gitu. Sekalian 6 bulan itu, karena itu cukup bagus untuk recovery daya beli masyarakat Indonesia. Karena masalah daya beli ini kan bukan terjadi di kuartal 1, sebenarnya sudah beberapa kuartal sebelumnya. Betul. Gitu. Nah sekarang dengan hasil kuartal 1 yang cuma 4,87%, diharapkan untuk kuartal 2 itu harus lebih tinggi agar bisa mencapai 5% di akhir tahun gitu. Oke, kalau dari pemberitaan, kemudian kalau kita lihat secara resmi pengumuman dari pemerintah, ini kan sebenarnya perlambatan daya beli masyarakat sudah terjadi beberapa waktu terakhir, tapi nampaknya belum ada dari pemerintah pusat yang mengakui begitu secara resmi bahwa memang perlambatan ekonomi ini terjadi di tengah masyarakat. Kira-kira apakah dari penerapan 6 paket stimulus ini merupakan bentuk keputusasaan pemerintah untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi? Abah, perspektifnya. Betul sekali sih, sebenarnya ini kabar bagus ya. Artinya pemerintah udah mulai membuka mata lah ya, membuka hati juga mungkin ya. Karena kan selama ini pemerintah tuh banyaknya denial gitu. Jadi tidak ada pelemahan daya beli, semua ekonomi aman. Baik-baik gitu saja. Padahal ya di bawah semua orang teriak nih. Nah dengan adanya stimulus ini mungkin jadi konfirmasi bahwa emang ada pelemahan daya beli, dan mungkin pemerintah juga udah address langsung dengan kebijakan berupa stimulus ini. Tapi apakah ini akan efektif ya harus kita tunggu nih bagaimana pelaksanaannya di lapangan nanti kan.